Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para Bapak Kiai ingkang kula hormati, para ustadz, khususipun Bapak Kiai Warsidi dan Bapak Kiai Selamat Arifin ingkang kula hormati lan sedaya jamaah Khatib Ar-Rifai ingkang berbahagia, alhamdulillah. Kita panjataken raos bersyukur dumateng Rasulullah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita antos ing dinten menika tasih pun paringi panjang umur nggih. Pun paringi sehat walafiat, pun paringi sehat walafiat lahir batin dan sehat jasmani dan rohani pun. Sebab wonten kathah nggih wonten kanca-kanca kita, sedherek kita yang sak mangke mungkin berbaring di rumah sakit karena diuji oleh Allah dengan diberikan sakit, atau saudara-saudara kita yang sekarang ini karena berbagai permasalahan yang ada, itu dia kena gangguan pikiran dan akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti di Masjid Al-Mustafa ini. Alhamdulillah ya, kita panjatkan dengan syukur kepada Allah bahwa kita masih sehat walafiat. Semoga kita yang istiqomah mengikuti acara Khatib Ar-Rifai, sholawatan dan mau'idhah hasanah ini nantiasa diberikan panjang umur dan husnul khotimah. Amin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang pada bulan ini adalah memasuki bulan kelahiran beliau. Kalau tidak salah pada tanggal 4 itu adalah malam peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau di sini nanti pas hari Senin kita mulai. Tapi pasnya hari Jumat itu adalah hari libur peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Maulid Nabi ini diperingati tidak hanya pas hari kelahirannya. Kadang memperingati Maulid Nabi itu tidak pas hari kelahirannya, juga bisa mundur, bisa maju. Ya, seperti di Masjid Al-Mustafa ini kita senantiasa membaca sholawat bil qiyam, ini termasuk juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan semoga yang jamaah Masjid Al-Mustafa yang senantiasa istiqomah mengikuti sholawatan ini diakui oleh Nabi Muhammad dan dikenal oleh Nabi Muhammad bahwa kita ini adalah termasuk umatnya yang senang membaca sholawat. Kadang-kadang kita ini kenal sama Bapak Presiden Prabowo, ya. Kita juga sering ketemu di TV atau di media-media. Tapi apakah Pak Prabowo ini kenal dengan kita? Nah, ini kan tidak begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, siapa saja yang senantiasa membaca sholawat kepada beliau, ini akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya. Karena apa?
Karena itu adalah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para bapak, para ibu, jamaah, rotib dan sholawat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Ya, termasuk di bulan Maulid ini kita memperbanyak baca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, sangat beruntung sekali kita sebagai umat Islam yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang beragama Islam tapi untuk melaksanakan perintah Allah ini sangat berat atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, malah melanggar perintah-perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga anak keturunan kita senantiasa dijaga oleh Allah, bisa menjadi orang-orang yang taat beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT. Baiklah, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang hadis sabda Nabi Isa alaihissalam yang berbunyi, ad-dunya salah satu ayyam amsi madiyun ma biadika syai'un minhu wa godala tashri atadrikuhu amla wa yauman anta fihi bagatanimhu. Yang artinya dunia itu terdiri dari tiga. Dunia itu terdiri dari tiga. Satu, hari kemarin yang telah lewat. Kemarin itu kita berbuat apa saja telah kita lewati. Tak ada di tanganmu yang masih tersisa darinya. Yang kedua adalah hari esok. Hari esok itu berarti esok. Tak akan tahulah engkau apakah engkau dapat meraihnya atau tidak. Artinya kita besok itu dapat meraih kebaikan atau masih hidup atau tidak, ini kita tidak tahu. Yang ketiga, hari di mana engkau kini berada. Maka manfaatkanlah hari ini. Jadi hari yang kita nikmati hari ini, kita manfaatkan dengan berkumpul di Masjid Sofa untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu membaca rotib, rifai, membaca sholawat, meningkatkan mau'idhah, ini termasuk kegiatan-kegiatan yang kita manfaatkan pada hari ini. Jadi jangan sampai kita ini melewatkan hari-hari kita ini untuk kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Marilah kita introspeksi diri kita, sehari ini kita kerjakan apa saja. Ibadah kita berapa waktunya, atau main HP kita berapa waktunya, atau olahraga kita berapa waktunya. Ini harus kita sesuaikan. Jangan setiap hari itu hanya melihat TikTok saja, melihat HP saja, WA-an saja sama teman-teman terus, membuat status terus. Ini jangan sampai. Waktu kita marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mumpung kita masih diberi umur sehat oleh Allah SWT. Ya, jadi kita ini selama 24 jam ini ibadah kita ini berapa menit, berapa jam. Ya. Kalau kita setiap hari ini tidur hanya mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi, sesudahnya itu kita beribadah kepada Allah. Sampai subuh, sampai duha, sampai kita menjelang zuhur. Kita istirahat sebentar, habis itu ke masjid atau ke mushola untuk melaksanakan sholat zuhur. Habis itu, habis sholat zuhur kita apa saja?
Ini waktunya harus kita buat semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, mungkin kalau yang masih punya pekerjaan seperti ya Warsiti ini ya keliling-keliling, ya. Atau ibu-ibu ini masak-masak di rumah atau membersihkan rumah atau mencuci pakaian. Jadi kalau bapak-bapak yang bekerja ke kantor atau kemana saja ini adalah suatu hal yang positif. Terusnya kita memasuki waktu malam, ini penting sekali ya. Malam ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Jangan kita sia-siakan. Berikut kita bacakan sebuah hadis dari Abu Dzar. Dari Nabi SAW, perbahurilah biduk perahumu karena laut sangat dalam. Bawalah bekal yang cukup karena perjalanan sangatlah jauh. Peringan beban karena beban yang berat akan membawa akibat yang berkepanjangan, dan ikhlaskan amal karena Maha Penilai sangatlah cermat. Ini orang hidup itu diumpamakan seperti orang naik perahu. Naik perahu yang akan bepergian sangat jauh sekali. Maka dari itu kita harus mempunyai bekal yang cukup. Ya, yang cukup. Jangan sampai kekurangan bekal, nanti di tengah-tengah lautan kita sudah kehabisan bekal, akhirnya kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Itulah orang hidup dunia diumpamakan seperti orang perjalanan jauh. Jadi kita hidup di dunia ini hanya mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun mungkin sudah jarang-jarang orang yang umur 80 tahun ini. Tapi hidup di akhirat, hidup di alam barzah, hidup di alam kubur, ini mulai Nabi Adam sudah berapa ribu tahun sampai sekarang ini. Kalau nabi-nabi yang terdahulu ini sudah ada ratusan tahun, ya ini berarti lama hidup di akhirat dengan hidup di dunia ini. Makanya orang diumpamakan hidup di akhirat itu sehari, di dunia ini seakan-akan hidup 1000 tahun. Ya, makanya dari itu orang di akhirat itu kalau dia enak di sana atau di alam barzah itu enak di sana, dia tidak merasakan lama karena dianggap belum ada sehari atau belum ada seberapa harinya. Jadi dunia ini umpamanya 100 tahun itu hanya berapa jam di sana ya. Maka dari itu kalau orang di sana yang hidupnya tidak disiksa, diberi tempat yang raudhatum minal jinan, nah ini berarti orang itu merasakan keenaan, merasakan nikmat, merasakan seakan-akan dia sudah merasakan kehidupan di surga. Hawanya sudah hawa surga. Tapi kalau orang yang naudzubillah min dzalik, orang yang tidak diberi kenikmatan di alam kubur, ini dia akan merasakan setiap hari disiksa oleh malaikat. Ya. Dia merasakan siksaan-siksaan yang pedih seperti di neraka. Ya, makanya kalau orang di dalam kubur itu disuruh berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu kufratan min kufratin. Oh, jadikanlah orang dalam kubur ini seperti orang yang ada di taman-taman surga. Dan janganlah orang di dalam kubur ini engkau ibaratkan orang-orang yang di dalam neraka. Nah, dari itu siapa yang punya orang tua, yang sudah punya ahli kubur, marilah kita senantiasa doakan ahli kubur kita ini supaya hidupnya tidak berat di alam kubur. Kalau ada anak yang membacakan doa-doa kepada orang tuanya, kalau orang tuanya disiksa, seketika itu siksanya akan ditangguhkan. Kalau ada
Anaknya berdoa, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini orang tua yang disiksa itu malaikatnya berhenti. Waduh, anaknya berdoa. Jadi diberhentikan. Makanya sangat beruntung sekali ya orang-orang yang mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Kecuali orang-orang yang punya anak tidak soleh, nah ini naudzubillah min dzalik ya. Setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari main judi online, setiap hari berpacaran, setiap hari tawuran. Nah, ini tidak memikirkan orang-orang tuanya yang ada di alam barzah. Karena orang-orang yang di alam barzah ini diumpamakan orang-orang yang tenggelam, tenggelam di suatu di laut, ya. Kalau dia diberi doa oleh anaknya yang seakan-akan dia ada penolong dari anaknya itu. Tapi kalau tidak ditolong atau diberi doa ya akan sengsara orang tuanya atau keluarganya yang ada di alam kubur ini. Umpamakan orang di penjara. Orang di penjara itu kalau orang tuanya atau anaknya atau saudaranya ini rutin untuk mengirim makanan, ini dia akan merasakan enaknya makan dari luar. Tapi kalau tidak dikirim oleh keluarganya, dia akan merasakan makanan yang ada di penjara ya itu saja. Makanya kasihan sekali. Itu cuma makan hidup di dunia, tapi di akhirat malah berat lagi, tidak dikirim malah disiksa oleh malaikat kalau dia punya dosa yang besar. Dan orang-orang yang akan masuk surga, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Qamar, itu akan berombong-rombongan. Kita bacakan orang yang masuk neraka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Yang artinya orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketepatan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang kafir secara berombongan digiring oleh malaikat ke dalam neraka. Berikut, ila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah
pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menurut perintah Allah, seakan-akan dia di dunia ini tidak akan masuk ke neraka atau tidak tahu bagaimana neraka itu. Tapi kalau sudah digiring ke neraka ini baru dia menyadari bahwa Allah merintahkan umatnya atau makhluknya ini adalah untuk kebaikan makhluknya sendiri. Jadi siapa yang berbuat baik adalah kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat dolim atau berbuat sombong, ya kejelekannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Ayat berikutnya ini adalah semoga kita semua dimasukkan dalam ayat ini ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha fafutihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, diantar ke dalam surga secara berombongan. Ya, jadi kita ini rombongan Rotib Arifai, sholawat Nabi. Ini rombongan naik masjid, ya Masjid Mustafa, kumpul Pak Iwarsidi ya, supire. Ya. Pak Arifin tadi kondekture. Oke. Ayo masuk. Siapa yang belum masuk? Namanya dipanggil. Pak Warsidi, Pak Arifin mau manggil. Mas Edi masuk, Pak Nawa masuk. Suruh masuk semua. Ayo mau berangkat rombongannya ke surga. Ini dipanggil semua nama-nama ibu-ibu dipanggil semua sudah dicatat ya sama malaikat itu, sama kernetnya sama Pak Ustadz Arifin ini ya. Awar Sidi, ayo sudah penuh apa belum? Masih ada yang ketinggalan, siapa? Nah, dicari. Ternyata satpamnya ketinggalan. Ya, satpamnya Pak siapa itu? Pak Bas. Ya, ditunggu Pak Bas, saya cepat masuk. Ya, jadi orang-orang yang akan masuk surga ini gerutuk-gerutuk rombongan ya. Makanya jangan sampai putus kita ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti pengajian-pengajian, tahlilan, ada apa di kampung-kampung ada tahlilan, ada mungkin rombongannya yang mana nanti yang diikuti. Kalau masjid ini biasanya masjidnya jadi tumpangan atau jadi bis atau jadi apa gitu ya, mungkin besok ya. Tidak tahu, tapi yang penting dalam ayat ini disebutkan rombongan-rombongan itu akan bersama-sama dengan rombongan yang aktif, yang istiqomah. Ya. Marilah kita ini jangan sampai ketinggalan rombongan. Ya. Kadang hari ini ikut, besok tidak ikut. Hari ini ikut, besoknya lagi absen. Kecuali kalau mungkin sakit dan lain sebagainya. Ya. Marilah kita istiqomahkan kegiatan seperti ini supaya kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan para jemaah semuanya. Kita dapat menjadi orang-orang yang masuk surga dalam rombongan Masjid Babus Sofa. Amin. Ada kelebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallallahu tunjina biha min jami'il awwali wal afat. Wa taqdina biha min jami'il hajat wa biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat. Wa tuballighuna biha husnul ghayat min jami'il khairati fil hayat. Rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adhi'iha wa alim sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma astirna umrana umrat dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Para bapak, para ibu kang kula hormati, mekaten faidah hasanah kang dipun sampaikan dening panjenengan Almarhum Bapak Kyai Muhammad Ridwan. Mugi-mugi menapa ingkang dipun sampaikan sedaya saged nglampahi. Amin ya rabbal alamin. Kula minangka kernet konduktur mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير